Aktris Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri ditangkap oleh Polres Jakarta Pusat dengan dugaan kasus penyalahgunaan narkoba. Selebritas Lucinta Luna ditangkap pihak kepolisian karena positif narkoba. Musisi berinisial AN yang diamankan terkait narkoba merupakan anjing. Kebodohan saya nyoba-nyoba ganja, bodoh banget. Narkoba memang tak mengenal korbannya. Siapa saja bisa terjerat. Seperti belakangan ini, banyak publik figur yang terjerat kasus narkoba. Sebenarnya tidak hanya publik figur, bahkan narkoba bisa menjerat siapa saja. Mulai dari pejabat, sampai orang biasa seperti orang dewasa dan anak remaja. Lantas, apa efek yang mereka dapatkan dari mengonsumsi obat haram tersebut? Serta bahaya apa yang akan terjadi? Sebelum itu, perlu kita ketahui apa itu narkoba. Istilah lain dari narkoba adalah nafza, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yang merupakan jenis obat-obatan yang dapat memengaruhi gangguan kesehatan dan kejiwaan manusia. Beberapa contoh di antaranya yang mungkin sering kita jumpai yaitu ganja, kokain, opium, morfin, heroin, sabu-sabu, ekstasi, dan masih banyak lagi. Dari jenis-jenis narkoba tadi, kita bisa golongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah narkotika. Narkotika ini bisa memengaruhi kesadaran manusia. Yang kedua adalah psikotropika. Ini bisa mempengaruhi kondisi psikologi pada manusia. Dan yang terakhir adalah zat adiktif, yang bisa menyebabkan penggunanya menjadi lebih kecanduan. Narkoba juga bisa digolongkan berdasarkan efek yang dihasilkan. Efek yang pertama yaitu depresan. Ini bisa mengurangi depresi pada penggunanya, namun ini dapat mengakibatkan saraf, otak, dan organ tubuh kita yang lain bekerja lebih lambat daripada biasanya. Beberapa contoh obat depresan ini adalah heroin dan morfin. Yang kedua adalah halusinogen. Ini menyebabkan penggunanya berhalusinasi secara berlebihan. Contohnya seperti ekstasi, magic mushroom, ganja, dan lain-lain. Yang ketiga adalah stimulan. Ini akan membuat jantung bekerja terlalu cepat dan membuat penggunanya merasa gembira untuk sementara waktu. Yang keempat adalah adiktif, yang mengakibatkan pemakainya kecanduan. Mereka cenderung memiliki sifat yang pasif karena kandungan zat narkoba jenis ini dapat memutuskan saraf otak. Contohnya seperti heroin, ganja, dan putau. Lalu, kenapa narkoba bisa berbahaya? Walaupun sebenarnya terdapat dampak positif dari narkoba seperti narkoba bisa digunakan sebagai obat dan bahan penelitian, namun yang membuat narkoba memiliki dampak negatif adalah penyalahgunaan dari penggunanya. Dan ini tentunya akan menjadi sangat berbahaya. Yang pertama, narkoba dapat mengganggu kinerja fisik kita, seperti otot, otak, mata, syaraf, dan paru-paru. Yang kedua, narkoba juga berdampak pada kondisi psikologis manusia, di antaranya depresi. Terkadang ada yang sampai bunuh diri. Beberapa di antara pecandu narkoba juga terlihat aneh dan linglung karena halusinasi. Yang ketiga, narkoba bisa berdampak pada kondisi sosial. Mereka cenderung menjadi pribadi yang antisosial karena kehidupannya yang seperti itu tentu saja tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga keluarganya. Yang keempat, pengguna narkoba dapat terjerat hukum sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Pasal 78 Ayat 1 yang berbunyi, menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan 1 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah dampak yang paling parah dari narkoba itu sendiri, yaitu dapat menyebabkan kematian. Hal ini dikarenakan penggunaan narkoba yang dilakukan secara terus-menerus, dan di samping itu mereka atau para pengguna narkoba akan menaikkan dosis penggunaan obat tersebut, sehingga mereka mengalami overdosis. Melihat banyaknya dampak buruk dari narkoba, lantas apa yang dapat kita lakukan agar kita senantiasa terhindar dari obat-obatan terlarang tersebut?
Beberapa hal yang dapat kita lakukan, di antaranya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan kesibukan seperti ikut organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler, belajar dengan giat, dan kita harus pandai memilih pergaulan yang sehat. Untuk itu, kita sebagai generasi masa depan bangsa Indonesia, mari sama-sama jauhi narkoba. Jangan biarkan narkoba merusak generasi muda.